Halo semua, Kami dari kelompok 2 PDB 82 ingin menampilkan video tentang bahaya narkotika di kalangan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional Pelaku mengakunya sebagai Kedua pelaku ditangkap di sebuah rumah di Jalan Balai Kota, Kelurahan digelandang polisi setelah mendapatkan pendidikan narkotika dari Narkotika bagaikan pisau bermata dua. Narkotika dapat digunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun faktanya, pada masyarakat saat ini digunakan untuk kesenangan pribadi maupun penyalur stres mereka. Bahaya narkotika di Indonesia sudah di tahap mengkhawatirkan. Indonesia bukan lagi sebagai negara transit, namun sebagai negara tujuan untuk perdagangan barang haram ini. Tujuan kami mengambil topik pengaruh narkotika terhadap dekadensi moral mahasiswa adalah karena kami ingin mengetahui pemahaman tentang narkotika di kalangan mahasiswa, motivasi yang membuat mahasiswa menggunakan narkotika, dan mengetahui sejauh mana kemerosotan moral mahasiswa akibat penyalahgunaan narkotika. Kami sudah melakukan wawancara bersama AKBP Wahyudi Santoso selaku Kepala Bidang Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Timur, dan Mas Alvin Pradika selaku anggota staf bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Jawa Timur di kantor BNNP Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 6 November 2023. Pak Wahyudi mengatakan bahwa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sabu dan ganja. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah jelas tertulis bahwa narkotika golongan 1 tidak boleh dikonsumsi dan penggunaannya diawasi secara ketat. Berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh Bapak Wahyudi, beliau mengatakan banyak mahasiswa yang menggunakan narkotika karena alasan stres. Banyak mahasiswa yang menggunakan narkotika sebagai media penyalur stres mereka. Mereka berharap dengan menggunakan narkotika akan merasa lebih baik. Alih-alih menghilangkan stres, mereka akan mendapatkan dampak negatif dari penggunaan narkotika. Berikut adalah dampak negatif akibat penyalahgunaan narkotika. Yang pertama adalah pola kerja yang lambat dan juga ceroboh. Yang kedua adalah seringnya merasa gelisah dan juga tegang. Yang ketiga adalah berkurangnya rasa percaya diri dan munculnya rasa was-was. Yang keempat adalah mereka sering berperilaku brutal dan juga sering menghasut. Yang kelima adalah mereka merasa sulit untuk berkonsentrasi serta mudah untuk merasa kesal. Dan yang keenam adalah tidak jarang untuk mereka menyakiti diri mereka sendiri dan bahkan berakhir untuk bunuh diri. Yang ketujuh, fungsi otak dan perkembangan normal pada remaja akan terganggu. Yang kedelapan, menimbulkan rasa ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ dalam. Yang kesembilan, perubahan gaya hidup dan nilai-nilai yang berkaitan dengan agama, sosial, dan budaya. Yang kesepuluh, berisiko mengakibatkan penyakit HIV/AIDS, gangguan pada pembuluh darah, hepatitis B dan C, serta tuberkulosis. Dan kemudian yang terakhir, menimbulkan gangguan kepribadian, narsistik, histriotik, dan lainnya. Penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bagi korban penyalahgunaan narkotika seperti seorang pecandu, di golongan pertama dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Golongan kedua dipidana penjara paling lama 2 tahun. Dan golongan ketiga dipidana penjara paling lama 1 tahun. Sementara itu, bagi pelaku penyalahgunaan narkotika seperti pengedar ataupun kurir, tergantung dari golongan narkotikanya, dapat dipidana penjara beberapa tahun, dipidana penjara seumur hidup, dan dipidana hukuman mati. Perbuatan melawan hukum tentu sudah melanggar nilai-nilai pembelajaran kewarganegaraan. Selain itu, penyalahgunaan melanggar norma sosial dan agama. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada keburukan. Segala hal yang merusak pikiran tentu diharamkan oleh agama.
Hal tersebut sekaligus melanggar sila pertama Pancasila. Selain sila pertama, penyalahgunaan narkotika tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Akibat kriminalitas dari pengguna narkotika akan mengganggu kestabilan sosial masyarakat yang tentunya akan merusak kerukunan warga. Pada tanggal 10 November 2023, kami membuat sebuah kuesioner yang disebarkan secara online. Sebanyak 41 responden telah mengisi kuesioner kami. Mereka tahu betul tentang bahaya narkotika dan mereka tahu betul tentang dampak negatif dari sebuah narkotika. Namun, realitas sosial berbanding terbalik dengan hasil kuesioner kami. Tentu hal ini sangat memprihatinkan. Banyak permasalahan sosial akibat penyalahgunaan narkotika. Dari narkotika akan lahir tindakan kriminalitas yang tentunya merugikan diri pengguna dan orang-orang di sekitar mereka. Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang diharapkan untuk bisa menghasilkan manusia yang kaya ilmu pengetahuan dan bermoral. Namun, realitas sosial yang ada berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Fenomena dekadensi moral mahasiswa tentu menjadi permasalahan di dunia pendidikan. Masuknya jaringan peredaran narkotika ke dalam kampus menjadi masalah bagi seluruh sivitas akademika. Penyalahgunaan narkotika tentu perbuatan yang melanggar hukum serta tidak sesuai dengan norma sosial dan norma agama. Selain itu, banyak sekali dampak negatif dari narkotika yang bisa menyebabkan capaian-capaian pendidikan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk tidak sekali-sekali mencoba narkotika, mengingat kalian adalah anak-anak harapan keluarga dan harapan bangsa Indonesia di masa mendatang.